Lu kaget tapi? Kaget banget ya? Kaget ya? Kaget. Andin penyanyi. Iya, penyanyi. Iya. Akrab sih, paling akrab situ. Iya. Kita kedatangan makhluk astral. Jadi coba Kaget gua anjir. kita sama-sama baca ayat kursi. Ya. Iya. Enggak tahu lu yang taruh di mana. Ya gua mau nelpon Pongki. Maunya tuh albumnya jadi Apalagi ya, aku capek. Apalagi nih, gimmick apa lagi? Gelas. Oh, gelas. Kosong. Yeah. Gelas kosong. Ha! Mampus, kaget kan lu? Kaget, gua tahu. Kaget langsung kan. padahal aku udah pernah nonton ini. Tapi kaget masih ya. Shock. Enggak semua tamu kaget kan? Oh iya, Enggak sih. Lu kaget tapi? Kaget banget ya? Kaget ya, kaget. Tapi kan biar tetap Biar tetap semangat. Pantesan Semangat, pas ya, lagi biar ngorek-ngorek mereka diem. panas-panas dulu kan. Nungguin momen nih. Luar biasa. Jadi kali ini kita kedatangan tamu spesial banget. Ya, Tahu nggak lu siapa? penyanyi. Penyanyi. Terus yang cowok. Yang cowok stand up comedy. Lu ketawa. Karena gue nggak. Kan stand up bener. Enggak, udah hari ini udah enggak. Iya, tapi kan sempat Oh, Mas. jadi stand up kan. Iya, Dulu. Mantan. Ex stand up. Dan ada di X channel juga. Dulu. Programnya apa namanya? Lembur. Apa? Bukan. Lembur Niknat ya? Lembur with Lembur Nick. Nick. Oh, Lembur Oh, with Niknat. Niknat. Nah, Iya. ada Nata sama Nixon waktu itu ya? Waktu itu dulu ya. Oke, kita mungkin biar tahu nih, perkenalan dulu kali ya. Iya. Tadi gue udah sebut Nata tapi udah biarin. Ya. Nah, kita harus tahu nih ya kan langsung kita nih siapa sih namanya. Mereka gokil banget. Kan kalau penonton-penonton nih belum tahu, tapi samar-samar kayaknya penonton juga udah Iya tahu lah, dong. orang pernah ada di The Comment. Iya. Pernah ada di Tonight Show. Konser-konser suka ada. Iya, sampai lagunya itu tenar banget, coy. Iya. Udah lama Penasaran kan? Penasaran? Enggak denger Enggak kata ya? tenor. Emang apa biasanya? Famous. Viral gitu. Oh, Sekarang kan viral gitu. Tenor udah lama banget. Iya, soalnya kan itu 2016 kan waktu itu. 2012. 2012. Jadi masih tenar belum viral Iya. kan. Oke, coba Kak. Kenalin dulu. Gimana namanya? Kenal. Gue Andin Tias. Apa lagi? Hobi Hobinya? makanan favorit. Bapak Mifa. Gue nggak bisa suruh perkenalan diri. Iya. Gue Andin Tias. Hobi gue ya udah pasti nyanyi. Terus Rumah. rumah di rumah. Ditinggal ya, rumah ditinggal. Iya sih memang rumahnya ditinggal. Ya gitu deh pokoknya. Kayak Gue gitu. Andin Tias aja udah. Iya, Nah, pasti tahu lah. Tahu lah. Abangnya. Saya Nata suaminya. Oh, bukan kakak. Bukan. Oh, kira tadi kakak loh. Tuan dia. Oh. Ya nggak usah di. Adik kelas. Tadi sebut tahu. Mampus lo pulang-pulang. Awas lo, gua kunciin lo di rumah. Nah, lu udah lama menikah? Enggak. Belum. 2020. 2020. 2 tahun. Jalan 3 tahun. tahun. Oh, Masih oke. panjang. Masih lama ya. Masih lama. Oke, gue Iya. pengen ngebahas soal Andinnya dulu. Sorry nih ya. Nggak Nggak apa-apa nih. Andin Nggak dulu. apa-apa, mau main futsal dulu nggak apa-apa. Mau open mic dulu. Boleh. Jam 8 ya? Iya bener Malam open minggu. mic. Iya ada open mic ini ya. Iya, Iya nanti open mic aja. Jadi buat Kak Andin nih ya kan Kak. Lagu kakak dulu kan yang viral itu puisi. Iya. Ya. Dan sampai banyak orang mengira itu ada lagu Kak Andin. Padahal gua tahu Jikustik waktu itu. Nah itu gimana sih Kak ceritanya Kak? Sebenarnya ada dua tuh. Ada yang nyangka mungkin gua penyanyi aslinya. Ada yang satunya lagi nyangkanya adalah Andin gua Aisyah. itu bukan, ya itu ya ada tiga dong berarti. Tiga. Terus yang satunya juga nyangka Andin itu adalah Andin Aisyah. Andin Aisyah. Andin yang yang- Oh iya iya. Iya iya. Andin penyanyi. Iya. Oh, penyanyi. Iya, Iya, tapi yang Andin itu, senior, Pak. Andin Iya, senior iya, itu. iya. Sama yang satunya lagi tuh ada yang bilang bahwa gua itu memakai lagu Jikustik ini dengan cara yang salah gitu loh, maksudnya. Oh, disangkanya ngejiplak. Bukan kayak gimana sih, kan kemarin tuh sempat Cover, ribut juga tapi masalah cover gitu ya. ada izin Nah, gitu. cover tuh kayak gitu. Oh, Gitu. iya, Banyak iya, yang mikirnya iya, kayak iya. gitu
juga. Padahal gue nggak pernah mengakui bahwa itu lagu gue. Suka ada yang komen kayak, ini kan lagunya Jikustik, kok lo nggak pakai? Oh, gue soalnya di YouTube nggak pakai cover gitu. Karena kan memang gue resmi Recycle jatuhnya, itu loh, Recycle gitu. langsung dari Jadi, Jikustiknya ya. Kan banyak tuh yang recycle, Marcel Siaan juga kan recycle. Iya, jadi Emang di sebutannya YouTube- recycle ya? apa Iya. sih namanya? Ayah ada sebutan lagi deh. Ah iya recycle kok. Dulu recycle, namanya recycle. recycle. Gua sih taunya Waktu itu recycle ya. recycle. Recycle ya? Oh iya recycle. Terus Gitu, terus banyak banget yang komennya ini kan lagunya Jikustik, kok nggak pakai cover apa gitu ditulisnya gitu. Padahal memang ya mungkin karena banyak yang nggak tahu juga gitu kalau memang itu sudah ada ininya secara resmi gitu loh. Kontraknya. dari jadi- Jikustiknya? Dari Iya. Jikustiknya langsung. Oh, jadi udah emang ada MOU segala macam Ada, Jikustik ya? udah. Kan sama kayak yang sekarang kan banyak tuh yang si Keisha kan Ya bawain lagunya. lagu yang Cover-cover. Sang Dewi. Mengejar matahari. mengejar matahari kayak gitu Iya. kan. Sang Kayak Dewi. gitu-gitu. Itu. Tapi Nah, kan itu bukan- tuh ada bukan kontraknya. cover gitu kan, Oh sama jangan. kayak gitu. Oh iya Nano yang belum paham ya kan, kasih paham Kak. Iya. Harusnya udah paham lu udah 2012. Udah lama ya, harusnya udah belajar dulu. Iya, harusnya fenomena ini tuh tidak seasing itu harusnya. Kan sudah banyak contoh-contoh juga Atau yang mungkin tidak itu dulu. dulu kali. Atau mungkin itu Ya karena pertama dulu, kali. kalau sekarang kayaknya udah Udah tahu mulai juga tahu kan ada lebih, Sang ya. Dewi segala macam itu. Nah, yang kayak Sang Dewi itu ada kontrak itu pasti. Oh, Gitu-gitu lah. Iya. Itu awalnya gimana sih tuh Kak bisa misalnya kontrak dengan Jikustik? Jadi awalnya tuh ada dari keluarga lah yang memang pernah bekerja sama-sama Jikustik juga. Oh Jadi iya. waktu itu, coba yuk gitu. Terus akhirnya apa ya waktu itu? Ceritain dong yang kamu dipilih 2 lagu. Oh jadi ya ada 2 lagu yang ditawarin waktu itu, mau lagu puisi atau 1000 tahun lamanya yang sekarang Gokil ya. di-recycle Oh, sama Tulus. Iya. Iya, anjir. gitu. Tapi memang rezekinya mungkin di puisi kali Iya, ya. kayaknya, ya alhamdulillah. Tapi kan yang 1000 tahun lamanya itu kan bukan yang 2012 banget kan? Kayaknya 2017, Baru, 2018 kan? baru. Kok bisa Jauh, dipilihnya jauh. 2 tapi itu dengan tahun yang berbeda? Oh enggak, maksudnya Mungkin si Tulus jauh gitu. si Tulus. Perbedaannya Tulus. jauh. Tulus. Si akrab, si paling akrab. Si Tulus. Kawan komplek. Tulus itu kan nggak recycle lagu 1000 tahun lamanya tuh baru, maksudnya nggak barengan gitu. Kayaknya waktu itu juga ada project album Pongki yang Oh iya, kayaknya kolaborasi itu. gitu deh kayaknya. Oh. Jadi gitu, terus milihnya emang puisi, ya mungkin rezekinya juga di Rezekinya situ gitu ya. ya, Gitu. iya. Terus ya udah. Nah, puisi itu berarti jatuhnya tetap lagunya Jikustik, Tetep lu lagunya recycle Jikustik, gitu, Kak. Iya. Oh, iya. Tapi ada ininya juga, ada Versinya pembagiannya lah, gitu. Itu Iya ada juga. versinya Ada gitu lah. versinya, Jadi ada ini versi bagiannya. Andin, yang itu versi Jikustik gitu gitu. lah. Oh, Iya, oke, harus ada oke. niche-nya lah Ya, gitu tapi ya, kalau ciri khasnya. punyanya memang punyanya Jikustik Jikustik. tetap. Emang ada berapa banyak sih lagu Jikustik yang di recycle itu? 1000 tahun yang lamanya, puisi. Aduh, capek banget. Iya, kita kedatangan makhluk astral. Jadi coba Kaget kalau lu, anjir. kita sama-sama baca ayat kursi. Ya. Ya moga ini tidak mengganggu ya. Iya. Jangan Di sini tuh tuyulnya jarang mangkas rambut. Iya, jadi masih gondrong. Jadi masih gondrong Masih terus. rewok. Apalagi dia warnanya ungu. Coba sini deh, Yul. Yul. Oke, lanjut. Tadi gimana? Ada berapa sih yang Jikustik itu? Puisi, 1000 tahun lamanya. Oh, kalau yang Yang dipilihin di-recycle, cuma 2 ya? Kalau yang di-recycle ya banyak sih kayaknya ya. Sampai kapan ya? Si saat kau tak ada di sini tuh. Bukan maksudnya yang ditawarin ke kamu gitu kan. Ditawarin Iya, cuma yang 2. Jikustik Enggak, menawarkan. Jikustik itu ada berapa recycle sih? Karena kan gini, kalau emang dia banyak, mungkin gak sih ke depannya itu nanti Kak Andin diundang, Tulus diundang buat satu album kompilasi itu. Ya Allah, amin banget. Cuman nggak tahu. Kayaknya sih harusnya banyak ya. Tapi kan cuma si 1000 tahun lamanya ini kayaknya punya Pongki pribadi ya. Soalnya itu tuh masuk ke si lagu yang 1000 tahun Kompilasi lamanya Pongki deh, Tulus Bang. itu masuknya masuk ke ke albumnya Pongki. Pong kayaknya ya. Kayaknya lupa juga Oke, nggak. bukan nggak Jikustik Iya. berarti itu ya? Kayaknya, Iya, kayaknya. cuma nanti Kayaknya. dicek lagi harusnya Iya. itu masuk ke kompilasi mereka kolaborasi gitu sama Pongki gitu. Oh. Karena kan memang Pongki juga udah keluar Tidak, kan, iya, udah iya, nggak di Jikustik, jadi mungkin karena memang itu ciptaannya dia, jadi haknya semua ada di Gitu. Om Pongki. Tapi tahu nggak sih gara-gara apa? Oh, nggak tahu. Oh, nggak tahu. Kirain Terus orang saya dalam tahu. ngegosip tiba-tiba om kenapa gitu? Emang udah pernah tuh? Siapa? Kamu sama Pongki? Enggak. Bahkan Maksudnya nanya ke Oh, bahkan belum pernah ketemu sama Om Pongki. belum. Oh, Karena ketemunya kan sama pas siapa? ketemu Handphone udah keluar. Oh, udah Pongki. keluar. Iya. Udah nggak tahu lu yang taruh di mana. Ya gue mau nelpon Pongki. Oh iya, ini mau Lagi gimana? kaget lagi. HP-nya nggak ada. Aku kaget. Oke. Nah, terus tadi album pertama apa sih, Kak?
single pertama Kandin. Single pertama itu Sampai Kapan. Sampai kapan Kapan. itu ciptaannya Sama. Pongki Barata. Nah, ini nanti muncul di sini nih album Iya, apa iya, single-singlenya Kandin apa ya, Kak? Sampai kapan? Sampai kapan? Semangatku. Terus Iya. yang kedua puisi itu. Puisi. Habis puisi Satu lagi? Cinta Pertama. Cinta Pertama. Nah, Cinta Pertama itu ciptaannya keyboardis Haji Kustik. Oh, Kak Aditya, Kak Aditya Bagaskara Bagaskara, ya. betul. Terus Nah, setelah itu baru memutuskan untuk bikin lagu sendiri, oke. ciptaan sendiri. Keempat ini single Iya, keempat yang berarti. Keempat itu apa? Seakan Seakan menetap. Seakan Itu lagunya menetap. Nata. Kok bisa nanya? Saya lupa. Lagunya apa? Oh, Nata kayaknya yang nyatet. Iya. Ya, Yang Manajer. ngurusin semuanya dong. Manajer. Manajer. Terus Seakan menetap, terus mengagumi dalam diam. Setelah itu yang baru banget kemarin itu sekarang dan seterusnya. oh sekarang dan seterusnya. Oh, udah banyak juga single ya. 6. Itu udah jadi satu album ya, 6 itu ya. Harusnya mini, cuman kan Ini album. maunya tuh albumnya jadi maunya tuh Jangan maunya ganggu, jangan ganggu. Baca apa ya, baca apa. Sabar aja kita di sini itu ya. Sering-sering. Karena emang suka gitu. Iya. Tuyul di sini tuh eksis. Iya, sukanya selfie. Iya, benar. resik eksis. Jadi maunya kalau si album ini kenapa nggak buat? Karena maunya tuh jadi satu benang merah. Karena kan yang 3 lagu sebelumnya kan Bukan udah ciptaan. ceplak-ceplok Iya. gitu. Oke, oke, Ceplak-ceplok tuh apa ya? Menclok. 3 lagu yang baru yang udah mau di apa namanya? Mau Bikin sendiri. juga kan temanya beda-beda. Ciptaan siapa ini? 2 kayaknya 3-tiganya ada keterlibatan dia semua. Oh, lu berdua berarti nih. Kalau yang terakhir yang berdua sama yang Seakan menetap tuh dia sendiri. Humming sendiri tuh, canggih lah pokoknya. Yang mengagumi dalam diam dia liriknya, gua nadanya. Oke. Kalau yang sekarang dan seterusnya itu kita berdua dua-duanya. Oh, udah ada kolaborasi ya ternyata. Iya. Bukan hanya di hubungan. Oke. Keren dong ya. Karena sebenarnya dia juga yang nyuruh gue bikin lagu sendiri. Tadinya gue tuh orangnya gak pede banget sebenarnya. Kenapa nggak pede? Nggak tahu, nggak mau bikin sendiri pokoknya. Terus sama dia, udah coba aja dulu bikin sendiri. Soalnya gua lihat nilainya tuh tidak masuk akal. Nilai apanya? Kalau dibikinin orang kan kita harus punya Kita kemarin sempat iya. riset gitu, Iya, kita sempat riset mau harus, cari lagi lagu dari siapa ya gitu, sempat terus. Nah, tuh gue liat angkanya tuh. Wih, ini angka ini udah kita bisa buat lagu, udah bisa promo kemana-mana, Udah bisa buat album gitu kayaknya. udah bisa buat album. Coba dong ceritain ini seru nih. Iya, emang kira-kira Iya kayak Ya gimana? waktu itu ini? kan kita prosesnya gimana pernah sih? riset untuk buat lagu ke penulis-penulis yang di Indonesia lah ya. Oke. Berapa ya itu? 2017 ya? 2017. 6 tahun yang lalu lah. Iya, jadi ya udah yuk coba riset gitu untuk nanya-nanya penulis lagu di Indonesia apa aja ya, ada beberapa yang juga terkenal lah ya sampai Siapa? hari ini juga. Ada. Ada juga yang nama gede gue nih. Siapa? Yaitu apa? Yang kemarin bandnya kesini. Benar sih. Tapi dia mantan ininya, mantan Mantan pacarnya Mantan Kandi. Gak apa-apa nggak sih, Ben? mantan Bisa bandnya. sebutin. Oh, mantan bandnya. Elah, pakai kirain apa lagi terus? Iya, tenang kan nanti juga diedit. Iya, Ya udah, kayaknya takut Iya, deh. edit aja. Takut ya udah edit ntar. Tapi menurut kita yang di Iya. sini, yang gua kan kalau misalnya apa-apa tuh ininya harus ada masuk akalnya gitu. Iya. Ini, Iya, make ini sense lah gitu ya. angka ini tuh dari mana gitu. berapa Nah, emang berapa? ya Sebut aja. 100 juta. 50-an lah. Kak. 50 juta. Oh, sekali kontrak dengan lagunya satu apa? Kayaknya Satu ini lagu. ya, sama promo segala enggak? Enggak kan ya? Apa sama promo ya, lupa sih. Enggak kayaknya. Iya kayak lagu doang deh itu kayaknya. Itu cuman ini lagunya. Ya pokoknya ya maksudnya mungkin worth it untuk mereka kali, untuk dia kali ya, untuk ininya. Dan gue juga waktu kemarin buat lagu juga memang seribet ini gitu, memang Susah ya? sangat luar biasa ininya karena kan kita membuat beneran original gitu ya. Iya, Tidak authentic. ada referensi Iya. apa. Ya ada mungkin referensinya, tapi ya beneran buat dari Sendiri ya, dari dari nol sketch ya. gitu ya, dari nol. Jadinya ya mungkin worth it. Nah, dengan angka itu kan
kayaknya bisa nih gitu, nggak dibuatin dulu gitu, coba aja dulu gitu ya. Ternyata sangat jauh sekali gitu. Pertanyaannya lebih murah. Iya lah, Sendiri. Berarti jauh punya jauh 3 banget. itu jauh banget harganya. 3 itu kayaknya bahkan Setengahnya. nggak ada setengahnya ya. Nggak ada. Nggak ada setengahnya. untuk. Jadi buat musisi jangan ragu lagi buat bikin lagu karena murah. Iya. Bener dong? bener dong. Benar. Murah. Si murah atau enggaknya kan relatif ya. Yang penting lo nya ada niat buat mau buat karya aja udah kalau kata gue mah. Oh. Soalnya si semuanya itu memang butuh ada yang dikorbanin sih ya. Kalau lu mau buat karya tapi yang murah-murahnya murah banget keterlaluan kan kualitasnya juga jadi nggak dipikirin. Iya. Malah nanti jomplang sama yang sebelumnya mungkin. Iya. Iya. Nah, terus gue sempat lihat juga nih, mungkin beberapa yang belum tahu kali nih ya. Ini gue tampilin nih videonya. Kak Andin ini lagi ada di The Comment sama di Tonight Show. Kita undang saja wanita yang satu ini, Andin Tias. Loh, kok baru satu? Kan namanya Andin Tias. Nah, tuh barusan ada kan videonya. Gue tahu sih dia. Barusan ada kan videonya. Nah, itu gimana Kak ceritanya kok bisa jadi masuk Komen. the comment sama Tonight Show itu Iya. gimana tuh? Dari apa ya? Bunyi itu ya. Tolong diedit. Iya, Please enggak banget, kedengeran, lu enggak kayak kedengeran. keselak, Enggak anjing. kedengeran. Enggak kedengeran. Enggak kedengeran apaan ya? Lagi Itu mesra. tadi Udah biarin kecoa lagi nyanyi, mesra. kecoa nyanyi. Apa ya? Itu ketemu kenalan gitu sih, kenalannya waktu itu manajerku juga. Heeh. Terus dia punya kenalan orang ini gitu. Terus ya dia tuh bisa apa sih kayak bukan menjanjikan sih. Ya dia yang ngurus gitu untuk promosinya mulai dari radio, terus TV gitu kan. Untuk beberapa program gitulah dia. Terus ya Itu bayar. Apa kita yang dibayar? Karena promosi Karena juga promosi Oh, sih. karena kan. itu promosi. Iya, maksudnya promo. Emang ngebayarnya cuma 2 promosi itu aja? Apa ada banyak sebelumnya? Ada banyak. Sebelum-sebelumnya sih, ya. juga pasti keluar biaya sih. Keluar biaya. Oh, terus yang tadi di kontrak itu udah di radio mana aja Kak? Aduh lupa lagi kalau nggak salah waktu itu yang udah jalan Bandung deh. Ardan? 5 Ardan Oh, udah. Ardan. Oh. Bandung tuh kalau nggak salah 5 radio. Terus baru Bandung ya kayaknya. Kayaknya sih baru Bandung. Terus habis itu sama TV. Belum soalnya belum masuk, saya belum masuk. Belum bokinan. Iya, Belum belum. bokinan. sama program TV itu sih. Yang 2 tadi itu. Oh, yang di The Comment sama Tonight Show. Emang itu perjanjiannya berarti sama dia? Sebenarnya enggak. Serius? Pura-pura kaget. Masa sih? Jadi tuh ini juga pelajaran sih mungkin ya buat teman-teman Iya. semua gitu kalau untuk di dunia industri musik bukan musik doang sih kayaknya entertainment deh. Entertainment, ya. Memang banyak banget orang-orang yang kenapa sih Beb? Nggak tahu ini juga kenapa. Ngapain? Baca Al-Fatihah. Duh, lo di sini aja nanti keluar terus masuk beda lagi topiknya. Tuyul angob ini. Kayaknya tuh memang pasti banyak banget yang pernah ketemu sama yang orang-orang yang seperti itulah gitu. Karena jujur sih kenapa juga akhirnya setelah sekali bikin lagu sendiri itu akhirnya jadi ketagihan bikin sendiri aja karena ternyata tidak sebegitunya gitu loh. Tidak maksudnya. semahal itu Iya, gitu. sebenarnya untuk biayanya tuh tidak Iya. Ganti topi dia. tidak sebegitunya gitu sebenarnya. Jadi memang karena kan gue tuh awal Sabar, Bang. Iya orang. Kayaknya dia kemasukan ini, One Direction. Istighfar. Istighfar. Kayaknya udah Baca kena Al-Fatihah. tuyul, udah kena tuyul angob ini ya. Udah kesirep ini. awal pertama masuk banget di dunia musik itu kan gue tuh 2012 itu lah ya si musik itu gitu. Memang wah kalau dihitung-hitung sih luar biasa banget tuh pengorbanan ibu bapak gue pokoknya untuk ngeluarin biaya untuk semuanya. Sorry, gue potong dikit.
Berarti pas lo ngeluarin lagu puisi itu sampai hari ini belum dapat profit? Oh dapat, maksudnya. Oh udah profit dapat. Maksudnya gua- sebanding nggak sama apa yang udah dikeluarkan? Belum. Oh belum. Kan makanya banyak juga itu yang bilang kalau sekarang tuh pencipta lagu pada marah kan Iya, karena iya. kok tidak sebegitu dihargainya dan dia itu nggak dapat apa-apa gitu loh maksudnya. Tanpa mendapatkan kayak royalti gitu. ya. Heeh. Nah cuman pokoknya kalau kita kan dulu orang daerah ya maksudnya orang Cilegon gitu kan terus ke kota besar yang ya ternyata pasti banyak banget lah orang-orang yang memanfaatkan Iya. kita orang yang Lahan nggak tahu basah apa-apa. nih, lahan Iya basah gitu. nih. Target nih. Target nih. Gitu, belum lagi bokap gue mungkin ambisinya juga ada gitu bokap nyokap gue kan Iya, pengen iya, ngejadiin iya, gue iya. jadi apa aja ya hajar aja gitu keluar nggak apa-apa. Astagfirullahaladzim. Ini pemau kayaknya. Gitu jadinya setelah ya udah semakin kesini kan kayak tiba-tiba yang pas terakhir kali kita kita riset untuk mau bikin lagu biayanya sebesar itu lagi dan kebetulan kan gue juga udah lulus kuliah jadi agak nggak enak gitu Iya, ya iya. kalau minta ke bokap uang terlalu besar gitu akhirnya kayak ini kayaknya udah nggak masuk akal dan ternyata setelah dirunut-runut gila juga ya dari dulu sebenarnya nggak begitu harusnya gitu maksudnya. Kok bisa? Berarti kan kalau nggak begitu berarti Begini. maksud Begini, iya begitu. tidak maksud gue gini. Kalau tidak begitu berarti ada masalah dia itu sebenarnya ngehargain ke kita mah nggak segitu, kalau ke orang lain nggak segitu apa gimana sih? Nggak tahu juga sih ya kalau itunya. Cuman kan kalau gue sih berpikirnya adalah karena gue orang yang nggak tahu apa-apa, kita orang daerah ke sana, ya itu lahan basah itu mungkin Oh menurut iya, mereka. berarti Gampang Aji dikibulin. mumpung. Iya, gampang iya, iya. dikibulin. Cuman kan kalau kayak yang terakhir kita riset mungkin namanya sudah besar, ya mungkin ya gimana ya namanya orang udah besar ya namanya. Jadi kayak ya mau apa enggak, kalau enggak ya nggak apa-apa gitu kan, gue bayar Pasti segitu. harga mahal banget dong. Iya, dan mungkin memang dia kan sudah sangat dipercaya lagunya bagus-bagus pasti kan gitu. Jadi kayak ya mungkin dia sudah ya memang harganya sudah segitu Iya, gitu. udah Gua punya juga red nggak- card-nya ya Kalau gitu. yang itu sih gue nggak menyalahkan ya, maksudnya ya nggak apa-apa lu punya harga segitu gitu. Cuman Ya balik lagi gitu, jadi guanya juga ngeliat nih perbandingannya. iya, cuman Ya kan kalau daripada Nah, ngasih ke sini iya, mending buat sendiri gitu. nah dan kan kalau buat sendiri juga pertama ada pengalaman baru lagi buat Iya. gue, yang kedua buat gue semuanya. Iya, Bener, 100% Ada royalti. 100% bro. Gitu, Nah, tapi emang maksudnya. perjanjiannya dia itu mau berapa acara itu? Oh kalau yang itu lupa kayak 10 program apa 10 ya program harusnya? TV. 10 atau 5 gitu kalau TV-nya lupa gue. Sedangkan baru 2, Tonight Show sama The Comment. Iya, 8 laginya belum. belum. Terus orangnya hilang. Hah? Lah kok hilang? Coba tapi spill sedikit dong, biayanya 2 digit apa 3 digit? Aduh lupa banget kayaknya 2 Dua. digit sih itu, Mei. 2 digit tapi 2 depannya digit. 9. Kagak dong. Oh enggak. Saya tidak sekaya itu. Orang tua saya maksudnya. dua kayaknya depannya. Aduh. Lebih kayaknya. Oh, lebih. 4. Nggak tahu berarti tuh. Ya segitulah, 40-an ya. 40 jutaan. Oke, kita spill ya. Enggak ya, apa 20-an ya? Ya segitulah pokoknya. Nah, pokoknya Ya, intinya mah sekarang sih, tertipu aja pokoknya Iya, ya. yang harusnya 10 cuma Iya, 2 dia. Kalau bisa malah kenapa dijadiin pelajaran? Kalau bisa itu sendiri aja gitu, ada relasi siapa gitu sendiri aja udah. Tapi mungkin Jangan karena ada- sekarang juga lebih enaknya adalah udah ada YouTube Oh, sekarang iya. kan, Iya, udah udah banyak medianya platform, lebih banyak, ya. medianya lebih banyak banget. Masuk ke Spotify sekarang lebih gampang, ke platform musik lebih mudah gitu. Jadi kayaknya relasi itu maksudnya bukan orang-orang yang datang terus nawarin kayak sini gue yang bawa gitu, jangan gitulah kayaknya. Lebih baik ke Calo itu mah bukan relasi. Iya. Iya kan, calo itu kayaknya. lebih ke mungkin kalau relasi yang memang kalau mau apa ya, iya kalau ngebantu ya ngebantu gitu lah. Iya. Jangan ngeduitin gitu ya istilahnya. Buat yang nonton nih mungkin ngerasa pernah nyaloin Mbak Andin, tolong jangan hilang. Dicariin. Duit orang balikin Lo weh. dicariin ya kan, baru 2 programnya. Aduh. Sekarang udah gak nyariin, udah males gue. Oh udah jangan diiklasin sayang. Jangan. Tapi orang sini juga apa orang Jakarta? Oh, sini kok. orang sini. Tapi dia kerjanya di Jakarta gitu. Jadi dia udah punya banyak channel kan. Apa aja channelnya? Indosiar. Bukan, bukan. Relasi. Relasi. Ya, relasi. Oke. Nah, ini Kak Andin ini kenapa nggak tertarik buat ikut Indonesian Idol, Iya. Rising Star, Akademi Fantasi Indosiar, Idola cilik. Idola cilik. Iya, Kenapa kenapa? Kenapa ya?
gue tuh sebenarnya beberapa kali dapet tawaran tuh, maksudnya Yang apa itu sih, loh fast biasanya, track, fast track ya, gitu gitu. loh, Yang hubungin lewat jalur DM khusus. gitu. Langsung di VIP. DM, Iya, gitu langsung di lah. DM langsung sama Sama kreatifnya RCTI gitu. gitu. Ya RCTI ya mana aja lah gitu. Iya. Cuman gak tahu gue juga kenapa nggak mau ya. Nah, kenapa giliran kan niatnya mau ke arah sana nih. Iya. Giliran udah dikasih ke Jalan arah sana, yang murah, Iya, ya kenapa? kan, yang nggak Sama. ini. Enggak. Oh, kalau itu gue punya jawabannya sebenarnya. Iya apa Silakan. jawabannya apa? Bukan belum. Si industri ininya tuh sudah sangat carut marut gitu menurut gue ya. Dan dianya juga menurut gue agak sayang untuk harus dari awal lagi gitu. Kan kalau misalnya kita ke ajang pencarian bakat Iya, itu iya. kan nanti dirombak lagi. Udah pasti tuh. Mm-mm. Karena Apaan ikut dirombak? manajemen mereka juga kan. Oh, si karakternya. Iya, yang kayak gitu lah. Nanti diapain, dimacem-macemin, digimik-gimikin gitu. Itu Nah, pokoknya gua- gimana rating aja. Iya, nah itu menurut gua agak sayang karena ya udah punya karir sebelumnya gitu Oh, loh. karena juga gue untuk ada di titik sekarang bisa bikin lagu sendiri dan mengikuti maunya gue, ya baru ini gitu. Baru berapa tahun kan ini berarti bikin lagu. Kalau misalnya gue ikut ke orang lagi, gue harus ngikutin mereka lagi gitu loh. Oh. Dimana gue harus iya, Kalau ngikutin gua- pasar gitu kasarnya. Iya, kalau gua nggak salah kalau ikut pencarian bakat TV gitu kalau 10 atau 5 besar gitu harus ikut manajemen mereka selama beberapa tahun gitu baru nanti keluar 10 besar. setelah Udah kontrak. MOU segala macam kontrak gitu ya. Kalau nggak salah sih. Kayaknya sih gitu ya, soalnya ya gitu lah pokoknya. Ada beberapa informasi-informasi yang memang Tapi ikut ini mereka dulu. pertanyaan yang menarik nih. Kandin tuh sebelumnya cita-citanya tuh jadi apa sih? Maksudnya untuk nyanyi nih, ini untuk nyanyi Dulu gitu. sih pengen jadi penyanyi. Penyanyi. Pengen Tapi tenar berarti nggak? kan penyanyi kan harus sama manajemen Nah gitu. itu dia. Nah, Nah, coba. Ya. apa nih? Kok kamu yakin banget sama aku jawabannya? karena dia yakin banget ini sama Kandin. Makanya dinikahin. Iya. Soalnya tuh tiba-tiba hilang pertanyaan. Oh, tadinya udah di sini, udah dihapus. Belum ya. Iya, Belum. Apa tadi gimana? Iya kan cita-citanya mau jadi penyanyi nih. Iya, Mau iya, sampai iya. di titik mana sih? Nah, Iya. tadinya itu kan memang pengen banget jadi penyanyi karena kan emang nyanyi itu dari kecil. Dari SD nyanyi lomba-lomba apa segala macam sampai sekarang. Nah, tadinya itu sengoyo itu gitu pengen jadi penyanyi. Sampai ngerasa akhirnya stres sendiri gitu loh. Kayak gimana ya? Kalau misalnya gimana sih punya ekspektasi tinggi banget tapi Oh iya, nggak akhirnya dapet dilepaskan kan. gitu. Sebenarnya sih nggak ngelepasin banget, cuman itu juga dia nih yang ngomong waktu itu kayak lagi stres-stresnya banget kayak gitu. Nata tuh kayak bilang, lu kan suka nyanyi nih, lu pengen nyanyi apa pengen tenar gitu loh maksudnya. Kalau lu pengen nyanyi, ya kan nyanyi aja, nyanyi bisa. Lu bikin lagu, ikhlas aja gitu nyanyi gitu loh. Nggak usah. Jadi jangan Ya. mengharapkan apapun dari situ gitu. Keren gue ya. Iya sih. Lobiannya keren loh. Lobiannya keren. Iya boleh. Jadi menurut gue itu yang bisa ngurangin, karena gue sempet depresi juga kan gara-gara ya mungkin salah satunya gara-gara itu. Gue tuh hampir gak pernah gagal nih waktu sering lomba menang terus tapi begitu menghadapi kehidupan nih setelah selesai kuliah gue pengen masuk nyanyi lagi. Oh susah banget nih Ternyata ngejar temboknya tuh banyak gitu ya. karena kan pas kuliah gue sempet rada mundur gitu loh karena emang ya udah kuliah dulu lah sampai selesai gitu kan. Kuliah di mana? Di London School di Jakarta. Oh. Iya. Jadinya- PR ya, PR. Iya. Jadi kayak majunya lagi tuh pelan-pelan lagi gitu loh. Akhirnya harus mulai lagi dari awal gitu kan. Jadi sempet drop juga kayak gitu. Nah dia ngasih taunya gitu. Terus dipikir-pikir sekarang ya iya gue yang Realistis. Gue sekarang nyanyi, ya nyanyi juga gitu kan. Biarin hobi dan kecintaan gue sama nyanyi, ya udah nyanyi aja. Oh, berarti Kak Andin mah sebenarnya lebih prefernya ya udah gue penyanyi aja nggak harus tenar gitu. Enggak, tadinya kan dia terobsesi. Iya, atau pengen tenar. tadinya Setelah rada terobsesi oh gua gitu. gini, maksudnya udah ngeluarin banyak duit kok malah Mungkin itu begini juga ya salah kan. satunya gue merasa Stress out bersalah lah. gitu loh, kayak orang tua gue udah mengeluarkan segitu banyak, gue nggak jadi apa-apa nih gitu. Mungkin ada salah satunya itu juga gitu. Cuman ya itu akhirnya ya udah orang gue nyanyi juga kok sekarang. Gue YouTube juga kan nggak berhenti nyanyi gitu Iya kan. benar, Maksudnya tetap gua mau berkonten. bikin- Tapi orang tua mah tetap terus orang tua sih ini kan tetap support, ngedukung. full support ya. Full support. Gitu. Oh jadi intinya mas sekarang udah enak nih, hobinya udah tetap tersalurkan lah ya. Jadi ya maksudnya kalau kayak
pendapatan dari nyanyi atau ketenaran itu mah bonus aja lah gitu. Maksudnya kan yang penting nyanyi nggak berhenti gitu aja. Oh berarti bisa ya kalau misalnya nanti ada acara-acara ngundang Kak Andin itu bisa ya? tentu bisa. Untuk nyanyi. Oh bisa. Langsung hubungin ya? Apa nama Instagramnya Kak? Andintias_. Ada manajernya kan? Manajernya ini? Abang-abang ini manajernya. Iya. Teleponnya udah ada kok di Oh Instagram. iya. Langsung aja kita senggol sebelahnya. Apalagi ya, Aduh, aku capek. Apalagi nih, gimmick apa lagi? Oh enggak. Enggak, normal. Normal aja lucu Nggak si anjing. jadi. Nah, terus nih kita udah banyak nih ngomong. Ternyata selain menjadi penyanyi, dulunya waktu masanya SMA, Kak Andin itu pernah pertukaran pelajar ke Jepang. Waduh, Oh, bener kan? betul. Nah, itu gimana tuh Kak ceritanya? Itu pertukaran pemuda sih. Lu belum pacaran sama dia kan? Belum lah. Belum, jauh. Tapi temenan di Facebook kan? Enggak. Enggak juga. Lalu satu SMA kan? Enggak. Oh, satu apa kuliah? Enggak. Oh mungkin Beli. Dibilang lah. Nggak jadi kan gue tuh mau ngomong. Gimana itu? Terdistrak gue. Kalau Itu gimana itu tuh? tuh waktu SMA kebetulan kan memang Yang ada tsunami itu ya? waktu itu tsunami Jepang kan. Kan diceritain. Udah diceritain. Masa selama berhubungan 5 tahun ceritanya dia ke gua gimana? Waktu itu Jepang tsunami 2011 sih kalau nggak salah. 2011 deh kayaknya Jepang. Nah di Jepang itu ada rumor bahwa kan dia ada yang meledak segala macam itu kan. Oh, di nuklir. laut. Nah, Nuklir kan? Kimia. nuklir. Apa ya? Kimia Yang dia nuklir. lupa lagi gue. Ya itu. Ya, itulah pokoknya. Iya. Nah jadi ada rumor bahwa di sana itu apa ya namanya? Kontaminasi. Terkontaminasi gitu dari mulai makanan apa semua. Jadi dia berkurang kan pariwisatanya gitu. Nah jadi dia bekerja sama Indonesia terus Amerika sama mana lagi gitu untuk ngebawa pemuda-pemudanya ke sana untuk sekalian memperlihatkan bahwa kita tuh udah baik-baik aja gitu. Oh, tapi sambil ngonten juga. Enggak, gue kayaknya belum nonton deh gue. Oh, belum Itu ngonten. SMP 2000 berapa? SMA. SMA ya? SMA 2000 2012 deh kayaknya gue berangkat itu. Oh, Oh, berarti itu setelah itu baru tenar. Kan Kita 2012 kan mulai. Enggak tahu, Beb. Enggak tahu. Lupa banget, bener deh, udah lama banget itu hidup gue. Ya Allah. Ya gitu pokoknya. Belum deh kayaknya belum. Belum ngonten Oh, itu belum. ya. Masih Tapi inilah ya. berarti Tapi udah di tahun nyanyi-nyanyi yang mah sama udah itu. menang-menang lomba mah Harusnya. udah ya. Iya di tahun yang sama itu harusnya. Iya, di tahun yang Tapi sama. aku kelas 3 SMA, aku tuh nyanyi itu tuh Kelas 2. puisi itu kelas Dengarkan 1. perdebatan mereka. Kelas 1. Ya berarti udah dong harusnya. Udah harus. Berarti 2014 dong itu. Tapi nggak ada yang tahu saya sih waktu berangkat. Oh iya. Tapi saya Emang tahu kok. belajar aja. Tahu. Jadi waktu itu emang ya ditawarin kan kayak jadi se-Indonesia ada tesnya apalah segala macem. Terus ya udah kita berangkat. Di sana Terus ngapain? Di sana kita kayak visit gitu ke sekolah Oh, juga. liburan. Enggak sih, ke sekolah juga. Tadi Tapi ya memang bukan belajar karena Ah. kan pertukaran pemuda bukan student exchange ya. Nguap sih. Parah. Dia udah apa Dan gua udah apa Iya. Kalau nggak memang gini aja penonton, nanti mereka ngetik, nanti di print kita bagi-bagi. gitu jadinya di sana tuh ya itu ke sekolah apa segala macam cuman gue sampai nggak ikut ke sekolahnya karena malah kena virus di sana gue sakit Oh, Gitu. Jadi virus tuh- apa? namanya flu Jepang gitu Oh, deh. flu Jepang. Jadi gue diisolasi juga 3-4 hari apa 5 hari gitulah nggak boleh jadi yang lain udah pindah kota gue ditinggal Itu yang Gua hitam, masih diisolasi. yang hitam coklat apa yang transparan? apa nih Tadi diisolasi kan? Iya. Yang ada coklat. Astagfirullah. Lem. Isolasi. Siap. Isolasi. Kalau gue isolasi. Jadi gue udah pernah nyobain yang namanya PCR, gue udah pernah nyobain yang namanya isolasi Oh, itu sebelum zaman COVID. zaman dulu itu ya? Nah. Gue Udah ada PCR ya? Udah. Jadi gue juga bingung itu namanya apa waktu itu kan nggak tahu ya. Jadi colok. Bukan PCR lah namanya, mungkin apalah itu. Ya kan. mungkin dulu ini kali yang SARS itu loh. Bukan sih. Bukan ya? Bukan. SARS kan 2015 misalnya. Ya mungkin dari 2015. Jepang dulu baru ke Indonesia. Mungkin. Ya gitu deh. pokoknya. Pertukaran virus kan ada. Pertukaran virus. Saya bisa bahasa Jepang? Enggak. Oh enggak. Ngomongnya bahasa apa? Kan di Inggris? sana supervisornya bisa bahasa Indonesia. Oh, Tapi orang Jepang tuh bisa bahasa Indonesia. gitu. Karena kita nggak berinteraksi sebenarnya nggak banyak berinteraksi sama itu. Cuman emang beneran di bawah. Tapi wibu nggak? Wibu nggak? Enggak juga.
Nah, ini tomboy lah kayaknya, tomboy ya. Tuh, tomboy. Masuk tomboy wibu. Teknik penapasan air. Nah, ini baru Naga. wibu. Nah, Astaga. betul. Lu tau nggak dia punya pernapasan bulan? Wah, Pernapasan tahu. bulan. Lu nggak Teknik nonton pernapasan ini? bulan. Apa namanya Tanjiro? Enggak. Tuh, Coba. Demon Slayer. Oh jangan di sini, jangan in frame, takut. Nggak biasanya viral. meledak. Kalau itu meledak dia. Kameranya Dianya meledak. Iya meledak. Dia kan Hebat, kodok ada Naruto orang- sebelumnya. Naruto yang begini tuh. Itu kok yang punya kodok bukan Jiraya ya? Iya itu. Iya, tapi kan temenan sama Naruto. Kan Naruto kan gurunya. musang. Gurunya. Ih, gurunya kan bisa berubah jadi musang sama plus kodoknya dia bisa. Sesuai request. Sesuai. Mau jadi apa? Mau jadi apa? Kodok boleh kan. Musang juga boleh. Nah, lu berdua ini nikah di 2020. Waktu pandemi. Mau 3 tahun berarti. Ya, enggak itu trik lu doang biar ngirit kan nikahnya. Bener. Bener kan dong kan? Karena sebelumnya kan kakaknya nikah. Kakak gue tuh nikahnya gede-gedean banget. Berapa orang kasih tahu? 2000 apa? 2000 undangan. 2000 undangan. 4.000 orang. Yes. Dan gua waktu itu udah Gua pacaran. sama dia. Apa gimmick lagi? Aduh, Pakai helm. Mau ke Sekarang. Pandeglang. Geser kameranya. Mau ke Pandeglang. Mau ke Pandeglang. Anjir, nah gue sama dia itu, tapi sebenarnya sama-sama gak suka rame-rame sebenarnya. Dan kita berdua dari sebelum nikah tuh udah punya impian bahwa nikahan kita tuh maunya intimate. Memang pengennya kayak Sesederhana gitu. mungkin. Oh, Iya, nikahannya kayak nikahan gitu. ala-ala introvert Kalau- lah ya. Karena capek banget ngelihat kakak gue nikah Kalau gitu ya. iya makanya kalau bisa tuh yang salaman tuh kenal semua gitu. Kenapa nggak pakai tangan palsu? Wow. Duh. Dark jokes aja. Gokil. Dark jokes. Jadi Tangannya sebenarnya gini aja nih. sebenarnya tangannya emang nggak pegel, kakinya karena gue pakai sepatu baru kan. Kan harus pernikahan kan harus proper gitu kan. Jadinya Sama kardus-kardusnya gitu ya. Ada sepatu. ya gitu Jadi lah. tuh gitu, terus malah sedangkan kalau misalnya gue minta gitu udah pasti tidak diizinkan karena bokap gue kan emang relasinya banyak banget. Jadi kayaknya nggak mungkin nih. Malah dikasih pandemi. Yuk kita nikah aja gitu abis. Jadinya Pas-pasan gitu ya. Gimana jadinya? Itu ya bukan bencana, musibah Yang tapi menganugerahkan. akhirnya jadi Anugerah. Iya gitu. Anugerah buat Akhirnya kan kita. alasannya itu ya kan ini nggak Tapi boleh, tahu udah gitu. tahu alasannya. Bokap nyokapnya Andi Ya udah nggak tahu. bisa diganggu, maksudnya nggak bisa dibantah juga sih orang soalnya emang. mereka juga tapi tahu sih kalau gue nggak mau sebenarnya rame-rame gitu. Iya. Bahkan tadinya makanya kita pengennya ya udah 2 kali aja deh, kalau enggak yang satu emang biarin teman-teman orang Iya. tua, yang satunya biar teman-teman Oh, berarti kita nanti aja. mau ada lagi nih. Enggak, jadinya nggak ada. Oh, enggak ada. Tadi Ternyata lu bilang pas gue ada. hitung-hitung lah, mendingan ini ngisi Tadi kata rumah. lu mau sekalian ini Enggak jadi. albumnya. Nggak jadi. Mendingan Tadi ngisi rumah, mendingan ngisi rumah. Ah itu benar. Itu benar. Gue setuju. Karena banyak yang apa ya memaksakan ya mungkin Ya, masuknya ke memaksakan. Lebih baik kan sederhana tapi punya ini nanti setelahnya itu ada jenjangnya gitu Tapi loh. nggak salah juga kalau mampu. Iya Kalau itu mampu. kalau mampu ya Yang silakan. Ya, kalau mampu nggak masalah, tapi jangan dipaksakan. Nice. Itu aja sih yang Betul, penting. Iya. betul. Ya. Kita ada sesi ya? Ya. Ini 2020 tadi. Terus gimana? Belum, gua lagi Oh, ada sesi lagi ngomong Oh. sesi. Kita ada sesi People Asking. Halo Kanata Kandin, gue mau nanya, kalian kan nikah dari tahun 2020. Sampai sekarang yang gue tahu kalian belum ada omongan. Itu apakah emang child free, ngikutin seleb-seleb, atau ada alasan lain gitu? Thank you. Nah, tuh barusan ada pertanyaan dari netizen yang sangat kepo. Apa tuh Bray pertanyaannya? Lu menikah udah dari tahun 2020. Nah, sekarang ini lu belum ada momongan. Itu lu program, memang sengaja nggak pengen punya momongan dulu atau gimana? Lu nanyanya kayak sesuai skrip. Lah emang disuruh begitu. Lu sih nanyanya ribet. Pulang yuk. Tahu lu. Jadi tuh sebenarnya tidak yang ayo kita jangan punya anak dulu gitu tuh nggak pernah kayak gitu sih. Cuman di awal nikah tuh emang udah sempet ada pikiran kayak pertama gue tuh kan waktu pacaran tuh orang tua gue strict banget ya, nggak pernah bisa pergi-pergi apa Iya. gitu. Jadi
mimpi kita berdua tuh pengen banget jalan-jalan nih setelah nikah. Kena pandemi pisan, jadi nggak bisa juga kemana-mana gitu kan. Jadi gak tahu mungkin karena omongan gue dari awal gitu ya, kayak pokoknya gue tuh pengen jalan-jalan dulu sama suami gitu. Terus ya memang belum dikasih aja. Gitu. Tapi buat mah rutin. Gitu. Rutin. Iya, maksudnya ya buat masakan, buat suami gitu. Buat anak. Kenapa sih? Oh ya udah halal nggak apa-apa. Iya benar. Gitu sebenarnya mah. Cuman emang apa ya? Sekarang tuh kayak ngelihat ternyata gila serba mahal ya punya anak. Sekolah mahal. Lahiran mahal. Semua mahal gitu. Jadi kayak nggak pernah nunda, tapi selama kita belum dikasih ini, kita jadi punya waktu buat prepare. Prepare buat planning ke depan. Tenang, komika handalan. Nyari duitnya mah gampang ya nggak? Kagak ada. Pabrik aja terus. Berarti lu kalau dengar istilah child free itu lu setuju nggak sebenarnya? Waduh. Dari sisi lu aja, pandangan lu aja. Gue ya, bukan menyudutkan apapun. Child free menurut gue sah-sah aja sih. Menurut gue nggak ada salahnya ketika orang memang belum mau punya anak, atau bahkan dia child free itu tidak mau punya anak, karena pertama kehidupan orang beda-beda ya. Betul. Terus mental orang juga beda-beda. Ada yang mungkin traumanya, kesiapannya. Karena jujur berarti bahkan setelah kita nikah setelah 1 tahun, kita baru sama-sama tahu kalau kita berdua takut punya anak. Hah? Oh iya? Lu takut? Iya. Sempet ada pikiran kita takut punya anak. Ternyata karena ya ini gue cerita deh. Gue tuh sempet telat datang bulan. Ternyata dia keringet dingin gitu, nggak bisa tidur semalam. Ini pas sudah nikah ya? Oh pasti. Sebelum ya. Ini bisa nikah, makanya dia keringet dingin. Udah. Oke. Ini udah nikah. Ini maksudnya kan disclaimer ya. Disclaimer ya, sudah nikah. Telat kan maksudnya, ini ada kemungkinan hamil gitu kan, gitu. Jadi itu ternyata ada satu malam dia tuh ketakutan banget, yang anxious gitu, nggak bisa tidur, keringet dingin, terus menggigil gitu segala. Terus loh, berarti dia ternyata belum siap gitu loh untuk punya anak gitu kan. Nah, terus akhirnya ya, tapi kita berusaha untuk kita ke psikolog, kita ke psikiater berdua untuk nyari tahu kenapa gitu sebenarnya kok. Tapi ya ternyata ya alhamdulillah sekarang mau punya anak. Udah berarti kenapa alasan lu anxiety gitu? Waduh, gua nggak tahu tuh ya, kayaknya emang dari rumah juga sih, dari rumah ke rumah. Lagu ini ya, lagu. Dari rumah yang gua dulu sebelum sama dia, rumah kan gua masih sama orang tua. Iya. Itu kan kenapa juga gua akhirnya nikah sama Andin di usia yang relatif muda, sungguh sangat. 20 berapa? 22 gua. Andin? 25. Dia mah nggak muda, dia mah pas gitu. Pas lu yang masih muda. Iya. Itu karena gua merasa bahwa kalau dia nih ngasih rasa peduli ke gua. Rasa nyaman. Memang sangat sedip itu, tapi ya memang itu yang gua rasain gitu. Jadi makanya kalaupun gua pada akhirnya belum dikasih kepercayaan untuk dititipin anak itu, yang apa-apa juga, yang penting dianya ada gitu aja. Memang sedip itu dan se-cringe itu, tapi yang gue rasain begitu. Maksudnya lu takut kehilangan? Bisa aja ngelobinya. Emang itu salah satu trik untuk memperpanjang usia pernikahan. Iya. Lu belum siap ke arah situnya sebenarnya. Ya gue nggak tahu juga sih. Mungkin gue takut tiba-tiba gue kalau punya anak, dianya jadi fokusnya ke anak. Nggak sayang lagi sama lu. Nah gitu. Ya gue nggak tahu sih ya. Mungkin ada hal yang kayak gitu juga, atau mungkin nanti kalau punya anak jadinya kitanya berdua nggak ada waktu yang proper gitu ya. Ya banyak lah ketakutan. Ketika ada muncul tuh kemarin child free, gue tuh ngerasa nggak ada salahnya sih sebenarnya menurut gue ya, karena kan ada orang yang trauma di rumahnya dulu seperti apa, dia nggak mau menjadi, karena ternyata mental dari orang tua itu menurun loh ke anaknya gitu. Bukan menurun sih,
bisa menjadi ya turun ya, maksudnya Iya, anaknya juga bisa seperti itu gitu. Nah makanya gue juga kemarin sempat pernah depresi, gue berusaha untuk menyembuhkan gue dulu sendiri gitu. Gue nggak mau anak gue nanti Mentalnya akan tuh, seperti nah, itu mentalnya. juga. Ah itu mungkin gitu. itu juga tuh. Mungkin kalau gue ada iya. ketakutan di situ juga mungkin. Gue juga kan nggak tahu nih gue kenapa kan. Iya. Gue nggak tahu sebenarnya gue nggak punya anak, gue nggak tahu. Tiba-tiba waktu dia udah telat berapa Iya, udah lumayan minggu gitu ya. lama tuh ya. Wah gila. Yang sendiri aja. Ketakutannya tiba-tiba, itu iya. udah kemana-mana. Tapi emang gue lu. nggak tahu kenapa. Tapi bukan takut dinikahin. Maksudnya? Oh, karena udah nikah ya? Udah, saat udah, itu Pak. ya? Udah nikah. udah. Ya Allah, dibahas lagi. Udah nikah. Iya udah, jadi Lu masa takut itu berarti iya, lu ya? gua makanya sampai hari ini pun ternyata gue juga masih nggak tahu kenapa. Kemarin kan kita ngobrol juga ya sama yang ahlinya gitu lah ya. Alasan yang selama ini gue pegang ternyata bukan Ternyata itu. bukan itu, ketakutan. Ketakutan gue punya anak tuh kan selama ini gue punya satu alasan nih Apa? gitu misalnya. Apa sebutin dong? Ya di keluarga gue kan ya memang tidak begitu. Ya keluarga tidak ada yang sempurna lah. Iya, betul. Dari rumah, komunikasinya dari tuh agak susah gitu. Nah, gue tuh nggak bisa tuh kan ini hubungan Itu faktor traumatik Iya, ya. gitu. traumatik hubungan masa hubungan lalu. anak dan orang tua nih. Masa Iya, tidak iya. masa jarang sih komunikasinya Iya, iya, gitulah iya, iya. pokoknya. Nah, pas gue bilang kayak gitu ternyata enggak, itu bisa aja orang banyak kok contoh-contoh yang kalau misalnya dia trauma di rumah tapi pas dia punya anak dia tidak melakukan hal yang sama kayak orang Iya, tuanya dulu. Karena Nah, itu kan balik kayak lagi ke gitu dia, kan. jadi dia mau Nah. seperti itu atau enggak Iya. gitu. Iya, tapi Iya, kan lu kan makanya. tidak akan menurunkan apa yang udah lu iya terjadi benar terhadap itu. nanti anak lu kan. Iya, jadinya. Jadi emang ya ketakutan yang besar aja gitu sebenarnya. Lu hanya ketakutan lo aja, bro. Nah, Lu gua sih ketika- maunya kayak gitu. Iya, ketika open mic ada ketakutan gak lucu dong. Tapi ternyata pas lu open mic Iya. lucu, itu kan hanya Iya. ketakutan. Iya. Iya, berarti sekarang mau punya anak? Insya Ya Allah. pasti mau lah. Iya, maksudnya nggak takut Mau. lagi, udah nggak takut lagi. Enggak. Ketika Andin tiba-tiba Enggak bilang yang setakut dulu, enggak. Oh, tapi masih ada. masih ada rasa keringat Memori. Ya, Memori. 2-5% lah. Oh, iya, iya. 95% ayo Sisa lah. berani. Begitu, begitu. Iya, iya, iya. Child free, kata- yang child free tadi tuh Oh, iya. gua. Iya. Oh iya, kamu belum. Kayaknya untuk setuju atau tidak setuju itu tidak bisa jadi patokan untuk gua mendikte keputusan orang lain. Mhm. Jadi kalau misalnya lu mau child free, mangga. Silakan. Kalau lu nggak mau child free, ya jangan usik orang-orang yang mau child free gitu. Iya, iya. Karena Tapi jadi nggak kalau ribut lu sendiri. kan. Kalau lu sendiri ini mah asumsi lu sendiri kan. Iya, pilihan sebenarnya lu kan sendiri. pilihan child free atau enggak mah tergantung individunya asalkan lu jangan mengajak kan. Ya. Intinya begitu dong. Nah, kalau lu sendiri setuju atau tidak? Untuk child free nih gua berdua Iya, gitu misalnya. Iya. Ya setuju-setuju aja karena Setuju aja. karena pasti kalau misalnya kita punya istilah baru gitu ya, child free kan kayaknya Baru baru-baru ini kan. Iya. Nah, itu kan soalnya konteks child free itu bener-bener seumur hidup loh. iya, Bang. nah Iya. itu kan pasti ada pemahaman atau ada kejadian atau ada Trauma. peristiwa yang mana itu udah diomongin gitu sebelumnya, yakin gua. Iya. Nggak mungkin tiba-tiba aku mau child free. Kenapa? Ya mau aja gitu biar gua Tidak yang semudah damai. itu kan, Enggak, Suso. gitu kan. Pasti kan ada Runtutan-runtutan yang- kejadiannya ya. Tapi ada waktu itu, gue mau child free, emang kenapa? Kan gue mandul. Itu cowok. Lah, bisa kan? Lah bisa. Child free dengan alasan mandul, boleh Emang dong. cowok sama cowok itu mana? Dia nonton. Emang nggak tahu. Yang dia bilang child free, nyatanya pas dicek emang dia mandul. Jadi seolah-olah dia child free nggak punya, ternyata emang dirinya mandul. Oh. Nggak pernah tahu dia, susah udah. Iya, iya. Wow. Gue nontonnya Spotify. Spotify didengar anjing. Spotify lagi. Spotify. Spotify. Oh, iya, Spotify. Itu olahraga. ya kan? Ya gitu lah. Gitu, Oh. gitu. Berarti udah ada, sekarang udah pengen punya anak lah ya. Insya Allah. Doain. Doain yuk. Laki-laki apa perempuan? Amin. Ah. Apa Pengennya Gua yang pertama gitu, yang pertama pengennya mah. apa aja gua mah. Apa aja kalau lu? Apa aja?
Apa sama juga. Tapi dominannya mana? Jangan apa aja doang apa? Biar seru dikit. Soalnya kalau effort kenapa gitu ya? soalnya kalau cowok gue mau masukin dia nyanyi, kalau cewek gue mau masukin dia ke olahraga. Aneh kan? Gitu. Nah, Oh, gitu. lu balik ya? Iya. Tapi Ya, balik gua- lagi tergantung anaknya mau apa enggak. Iya. Iya, jangan paksain lu. Gue mau Jangan sampai anak lu nanti mau child free loh. Nah, lo kayak umur 2 tahun udah. Umur 2 tahun Tapi kalau anak lu jadi komika aman? Kalau dia mau dan lucu sih aman lah. Aman ya, nggak apa-apa ya? Kalau dia udah mau tapi nggak lucu sih kayaknya jangan deh udah. Oh, Ya jangan. kan yang inti dari komika adalah lucu. Kan? Lucu. Lucu di atas benar ya udah. Oh iya. Kalau dia lucu ya bagus. Iya, Oke. iya. Satu kata untuk pasangan kalian. Untuk Nata. pasangan kalian apa sih anjir? Iya, satu kata. Masing-masing. Oh iya. Melihat dari Iya benar-benar lu Aduh, ngeliat nggak Nata. tahu, gue paling nggak tahu nih. Gua ada life saver. ke dia lu. Iya, gua ke dia. Oh, life saver. life saver. Penyelamat Soalnya hidup. gua nggak tahu. Lagi-lagi ini Oke. terdengar Ini cringe. cringe tapi memang itu yang gua rasakan gitu. Ya emang begitulah adanya ya. Iya. Soalnya gua nggak tahu nih Gak ada dia. kalau gua nggak nikah sama dia, gua bisa pastikan gua narkoba kayaknya. Atau ya pergaulan-pergaulan yang entah berantah itulah. Oh, life saver ya dia. Iya makanya. Life Makanya saver kan. selamat ya. Iya. Iya. Life savernya ya di hashtag aja berarti jadi satu kata lah. Oh iya. Nanti diedit kok. Keren. Life Hashtag saver. life saver. Untuk Andin. Wah, dia apa ya? Berak. Ditulis beneran terang pengkulu. Apa ya? Si paling sabar sih kalau gue ke dia. Oh, Sabarnya nggak ada duanya. Sabar. Bener deh. loyalty berarti. Berarti memang saling melengkapi. Iya, saling melengkapi. Yang satu sabar karena menyelamatkan. Iya. Oh iya, Kan? benar. Menyelamatkan Sabar ya. Jadi Selamatin sama dia gitu. jadi harus kasih feedback. Iya. Lo udah nyelamatin gua, oke lah gua sabar. Gua sabar. Oke Ya oke oke. Allah. Terus planning ke depan nih Ya. buat karir Kanin apa kira-kira? Waduh, gue sih sekarang sedang menjalankan apa yang gue jalankan dulu aja. Apa tuh? menikmati. Iya, lagi menikmati sih kayaknya. Gue sekarang di kantor kan. Emang menikmati. Lumayan. Oh, jadi sekarang udah kantoran. Sekarang Ya. karena bokap gue kan bisnis, gue ikut sama bokap. Bisnis apa? Bokap tuh supplier, sekarang Ya, lagi kontraktor lah. kontraktor juga. Oh, iya orang kaya. Oke. Wow. Oke, lanjut. Orang kaya itu relatif loh. Iya. Iya, relatif, bener. Jadi nggak salah dong. Terus lanjut. Iya gitu, jadi kayaknya lagi dapat banyak hal baru juga gitu, karena kayak sekarang kan kontraktor ini bokap gue baru, tadinya kan cuma supplier gitu. Jadi gue dipaksa untuk bisa banyak hal lagi tentang si perkontraktoran ini. Jadi kayaknya lagi asik di situ sih. Oh, berarti vakum dulu menyanyinya. Enggak nih? juga. Oh, enggak, tetap Oh nyanyi ini lagi maju. asik kayaknya nyupir beko. Wah ini Iya, kayaknya bentar lagi seru gue nih. Brother. Oh beratur. Apa tuh namanya? K3 ya? Itu safety-nya. Sertifikatnya? Safety. Oh, safety ya, Safety safety. itu. Ya, safety. Gitu. Jadi ya tapi nyanyi tetap di YouTube, tetap nyanyi. Kalau ada panggilan nyanyi juga nyanyi. Kalau ada kayak gini datang. Ish. Sedang Kita- menikmati aja Iya, sih. iya. Kalau Bang Nata de Coco? Iya. Enggak ada gua enggak ngapa-ngapain gua. Mau ke Swiss kita ya. Wah, amin. iya. Kayak mimpi dia baru. Dia tuh orang yang paling gak pernah punya mimpi. Wow. Iya. Emang nggak pernah tidur ya? Nah itu juga yang membuat gua kayaknya ini orang gua itu gimana besok. Parah banget. Sedangkan dia itu 5 tahun udah tahu dia mau ngapain. Oh. Nah kan gua butuh kan orang-orang Iya, yang kayak gitu. benar. Orang-orang yang hidupnya hari ini itu butuh sama yang planner iya ya? orang yang ini Oh, gitu. berarti plan sama action. Gitu. Iya. Jadinya ya baru kali ini gua mau beneran mau ke Swiss gua. Akhirnya lu tertata tuh intinya. Iya, Lu iya. jadi mau. Seru banget kayaknya di kesana suatu tuh. hari dia tiba-tiba bilang, kita pokoknya harus nabung, kita mau ke Swiss. Lah, tumben punya mimpi. Biasanya gak pernah tuh ngomong kayak gitu. sama Emang ke Swiss biaya berapa sih? Lu dari Ya riset mahal dong lah pasti pastinya. kan? Dari riset dong. Enggak belum. Oh, belum riset. Yang penting kita punya banyak duit aja Lah lah. kok lu freak banget sih maunya ke Swiss? Tiba-tiba. bagus banget. Karena Dia pengen dua berenang di sungai itu, mana? enggak tahu gua. Enggak, Gua dia belum mau pernah lihat itunya sama kali, sekali. Iya. pegunungannya. Oh, pegunungan. Gua pokoknya negara impian gua adalah Swiss sama New Zealand. New Zealand. Selandia Baru. Waduh itu. Keren banget itu. Landscape lu
lu pasti tertarik dah. Kalau ada orang-orang media-media yang Ya lu suruh bilang nih, gitu. gue bakal tunjukin nih New Zealand kayak gini, lu bilang aja, nanti ada. Muncul. Yang itu loh yang di desktop. Lu bilang aja nih, gue tampil kenapa gue pengen banget ke Swiss. Nih gitu. Yang- Itu adanya di desktop kok. Iya yang di desktop komputer itu kan gua Dia pikir yang edit ya? Iya bener. gue pikir itu tuh New Zealand gitu-gitu. Jadi makanya gue mau motret itu dengan kamera dan diri gue sendiri gitu. Karena basicnya gue emang seneng banget jalan-jalan kan dari dulu traveling itu emang suka banget gitu. Nah terus untungnya ketemu, nah tiba-tiba dia punya mimpi kayak gitu. Karena dia tadinya paling gak mau yang namanya luar negeri itu nggak ada di kepala dia sama sekali gitu loh. Tapi suka gue racunin karena gue pengen keliling dunia. Biasanya dia maunya ke Merak gitu kali Iya. ya. Merak, Labuan, betul. Warung-Wangi. Tapi bagus itu visit Indonesia. Iya, karena gue kan sempat di Malang 6 bulan mau kuliah itu, enggak kuliah sih study tour. Pesantren 6 bulan. 6 bulan. Nah, gua ngelihatnya Malang tuh banyak sekali hal-hal yang belum dijamah sama orang-orang gitu. Jadi makanya kayaknya luar negeri tuh menurut gua Nanti susah dulu banget deh, gitu. ininya gitu, susah banget gua pegangnya gitu. Jadi ya Malang aja masih banyak gitu yang belum Bali ya mungkin belum Indonesia aja Lombok masih ya belum gitu maksud kejamah gua ya. kejamah lah gitu. bukan karena gua sosokan nasionalis sih, tapi kayaknya ini sini dulu dan sudah terjamin bahwa orang yang ngerti bahasa kita semua juga kan bisa gitu. Kan nanti diceritain sama istri lu. Jadi gini loh, Surabaya itu gini. Nanti juga diceritain, coba sih yang dongeng Surabaya. Ya gitulah. Tapi kita punya fakta menarik. Ya. Ternyata Kak Endin ini dulunya dipanggilnya dia ketawa dulu. Nyok. Beneran Nyok. kayak ini lagi. Nyok. Kok nyok? Nyok. Itu kenapa bisa dipanggil Nyok? Oh, Dinyo. Kenapa Dinyo? Andin, Jadi saya itu sebenarnya korban bullying dari dulu. Oh, itu berarti panggilan bullying. Sebenarnya kita iya. semua lah. Oh iya, kita semua sih ya. Cuman kesini ya gue, bahkan nyokap gue sekarang manggilnya Dinyo juga gitu ke gue. Oh, Dinyo. Iya, padahal sebenarnya tadinya kata-kataan dikatain gitu gue. Emang orang tuanya namanya Ronald? Bukan. Oh, bukan. Saya maksudnya. Oh. Gitu, gara-gara dulu itu kan sebelum pakai gue gimana sih ngomongnya? Tapi itu bapaknya Ronald, Nggak anaknya Dinyo. keluar aja. Enggak, jadi pas emang gigi gue tuh strukturnya Tonggos. agak tonggos lah gitu ya. Terus Gak usah ketawa gitu. Dia mau ketawa loh. Dia mau ketawa enggak? Parah lu. terus gue berkulit rada gelap gitu kan. Dari dia namanya anak kecil ya, kagak ngerti apa-apa gitu. Nggak ngerti make up segala macem. Iya. Terus akhirnya ya udahlah dikatain Ronaldinho gitu. Oh, Dinyo itu emang bener dari Ronaldinho. Kira gua. Betul. Karena Makanya. Din gitu kan, Dinyo gitu. Ronaldinho. Emang Ronaldinho. Jadi makanya kalau gampang sebenarnya kan gua nggak punya dari kecil juga kayaknya nggak punya nama ejekan gitu ya. Iya. Gua nggak tahu kenapa. Tapi kalau dia tuh kan enak ya. Jadi dia bisa tahu mana temen yang lamanya, mana temen yang baru-baru aja. Karena gitu. setiap orang bilang, iya ada salam buat Dinyo gitu. Nah, itu berarti ini orang ya, yang tahu ada orang cirinya, lama. iya. Iya, gitu. Tapi lu punya gak sih dulu? Hah? Punya gak sih kayak gitu nama-nama ejekan? Jadi orang-orang tertentu Gua aja dulu yang ejekannya manggilin ya orang tua doang. Oh, manggilin nama orang Iya, tua. manggil orang Lalu lu tua. ada? Kayaknya itu nggak zaman ada SD gue makanya itu. Zaman Gua SD. Nah, makanya itu gue nggak bisa mengidentifikasi ini teman yang mana gitu. Misalnya, kan ada salam nih kata, Ini yang mana ya? Kok Iya. bisa gitu, kenapa emang? nggak tahu gue nggak diejek dulu. Lu paling gede kali jadi sangar kelihatannya. Ya nggak tahu ya. Gue dulu gendut. Enggak. Gitu. Biasanya bullying itu ada yang jelek-jelek. Kalau lu berdua mungkin ganteng kan, nggak dibully. Kalau lu gue lihat- ngerasain, gue dulu bom. Lu tahu nggak film Bidadari Tahu, yang tahu. lawan? Bagus Iya, ya. iya. Tapi Anjir, bom itu kan jahat karakter. Oh, dulu. Itu juga pernah. Juga pernah. Gentong juga pernah gua. Iya, ejekan. Tapi kan sekarang jadi yang manggil gue gentong pasti temen SMP gua. ya. Gitu kan. Jadi Bom gua- temen SD gua. Iya sih. Gue jadi mau punya itu cuma Jangan, nggak bisa. jangan.
Karena ganteng lu berdua. Enggak, kagak. Ganteng kan. Gua SD sekarang dulu. udah santai ya digituin, tapi dulu sedih juga loh. Iya, sedih loh dulu. Kalau orang tua dipanggil aja, brengsek. Padahal nggak dibilang apa-apa ya. Emang bener nama orang tua lu itu kan. Padahal kan di luar negeri juga begitu ya ngomong Iya, orang tua ya nama aja. Tapi kita kayak kesel banget ya. Iya. Bener. Apakah orang tua kita itu waktu itu kita ngerasanya aib ya? Apalagi ibu, nama ibu. Iya, Nama ibu tuh aib banget. Iya, kenapa ya kayak gitu? Tapi yang paling susah itu nama ibu. Iya. Mereka taunya itu di saat bagi rapot. Iya, sumpah. Makanya gue nggak pernah sama sekali minta tanda tangan ke ibu gue, selalu ke bokap gue. Biar nggak dikasih tahu nama. Iya, biar mama mau tanda tangan, gue nggak usah, suruh papa aja. Jangan. Tapi siapa nama bokap nyokap lu? Ya ada lah pokoknya. Enggak, kadang yang biasanya yang jadi ejekan tuh yang nama-nama jadul tau nggak lo? Kayak Tarno, Bejo, Joko, ini bisa nama-nama jadul gitu. Budi, Tumin. Iya, Ya Allah. Paling bapaknya Umin kalau punya anak pasti dibilang, "Alah Tumin." Terus bapak gue juga kena ya kayak gitu, pernah lah. Kan gue orang Bali lah ya kan. Ketut. Apa gampang banget kan ngejeknya ya? Ya kentut. Nah, itu diejekin kayak gitu ya sering itu zaman-zamannya SMP itu. Betul. Ya, coba gue pengen tahu nih sekarang. Motivasi nih buat Iya. pendengar Gelas Kozong dari lu berdua. Ya apalah lu ngasih kata-kata motivasi yang keren gitu. Jangan menikah kalau lo belum siap. Oke. Santai aja. Gitu doang. Iya. Itu emang Karena banyak sekali teman-teman gua yang Memaksakan. juga akhirnya pisah juga gitu. Maksudnya Cerai. masih bisa putus, kenapa harus pisah? Kenapa harus cerai? Gitu. Tapi lu nggak akan kan? Iya. Oh, janji. Nah, janji. Oh, janji di Nah, gelas mampu ya kosong dari nih. sini ya. Janji di gelas kosong. Jadi nanti kalau kejadian lu lihat video ini. Iya, makanya itu harusnya lu nyari orang yang dari dulu tuh udah tahu lu gitu. Jangan tiba-tiba nanti lu nikah, Baru tiba-tiba. tahu. Iya. Iya. Oke, benar. Kalau dari Kandin? Ini bebas. Bebas motivasi Bebas, apa aja mau bebas. kemana aja. Ini suara. Oh, Enggak itu sebenarnya. nggak harus nikahan gitu. Iya, apa aja Bukan. bebas. Semua orang punya waktunya sendiri. Oke. Semua Itu orang- bisa general tuh. Tapi definisinya apa? Kenapa bilang itu? Karena sekarang tuh semuanya diburu-buru karena sosial media. Benar. Kayaknya. Terlalu cepat. Iya, Orang tuh ngelihat, ya kayak gua stres sekarang ngelihat, orang udah sampai sini. Ya. Kok gua masih di sini aja? Padahal orang mandang gua juga, gua nggak di sini aja. Yes. Gitu sebenarnya. Oh iya, gue paham play. Iya itu. Soalnya gua tadi pagi baru ngomong sama nyokap gue gitu. Jadi ada sepupu gue yang dia belum menikah sampai umur 30 tahun sekarang. Gue itu udah pasti diomongin orang. Dia udah sering banget ditanya. Ya, bahan lah, udah pasti bahan itu. Iya. Tapi dulu juga dia kerjanya ya agak lambat mungkin dibanding anak-anak muda lainnya gitu. Tapi tiba-tiba sekarang dia nggak berhenti yang namanya pergi keliling ke luar negeri untuk ngasih apa yang namanya itu? Sodako. Untuk seminar gitu. Oh. Dan bahkan kerja sama PBB dan lain-lain gitu. Dan dia bulan April besok mau ke Amerika. Oh, jangan foto yang di Instagram lu yang sama bule-bule itu ya? Bukan dong. Oh, bukan. Ini sepupunya. Itu saya itu. Minum aja dulu, minum. Nah itu juga salah satunya. Jadi kayak gue bilang sama nyokap kayak itu juga umur segini baru meningkat pesat gitu. Terus gue kayak, karena gue masih suka ngeburu-buru diri gue sendiri juga kan. Jadi bikin sadar kayak, enggak kok, orang tuh punya waktunya. Siapa tahu tahun depan, siapa tahu 2 tahun lagi gue bisa mencapai apapun yang gue mau gitu. Benar. Nggak harus sama dengan orang lain sebenarnya. Karena capek kan ngeliat sekarang sosial media tuh orang kayak saing-saingan gitu loh. Kayak satu pamer ini, satu ngeliat. Sebenarnya mungkin nggak bermaksud pamer juga, tapi kan Apa sih lu? Lagi ngobrol. Dari tadi tuh ada suara ya? Ini Apa ya? sebelah. Atau kayak geser meja atau apa kedengeran. ke distract aja lu. Iya, Apa sih Groot ini ya? Enggak. Jadi gitu kayak emang serem lah sekarang kan zaman sosial media tuh kita yang harus pintar-pintar ngatur diri Iya, sendiri. benar. Punya Bagus tuh. waktunya Apa sendiri tadi? ya. Ulangin. Semua orang punya waktunya sendiri. Iya. Karena pengusaha KFC aja sukses di umur Baru 45 gue tahun. ngomong itu. Iya. Salah gue, maaf ya. Maaf. Apa siapa namanya? Kolonel Kolonel ya itu lah. Sanders. Sanders. Nanti fotonya ada.
Sama ayam-ayamnya di sini nih, bertaburan. Fotonya dia sama fotonya dia yang lagi muda. Oh iya benar, nanti dibanding. Cari lo, ya. Ada ya fotonya dia pas lahir juga ya? Mungkin ada. Mukanya identik sama Pak Ayam. Soalnya kan kayak sekarang aja kayak gua aja deh. Waktu itu abis kakak gua nikah langsung ditanyain gua kapan nikah. Udah nikah ditanya lagi kapan punya anak. Kakak gua udah punya anak 3 ditanyain lagi mau Kapan nambah 1 nambah lagi. lagi? Gila kan gak Emang omongan orang selalu seperti iya, itu maksudnya terus. kayak, orang tuh ada waktunya sendiri gitu loh. Iya, benar, Udah benar, jangan ini lah. Bener, bagus tuh. Setuju, gue setuju sih. Setuju banget. Setuju banget. Jadi kita juga harus apa ya, dalam artian jangan terlalu terburu-buru sama omongan orang, karena nanti yang kita dapat itu bukan hanya pencapaian aja tapi kualitas. Tapi kalau diburu-buru kan ya udah pencapaiannya selesai gitu. Gerasak Iya gerusuk. benar. Berusuk gitu. Nggak Akhirnya tidak berkualitas. menikmati sebuah proses kalau menurut gua. Betul. Kenapa? Ya. Enggak. Terus. Sama-sama denger soalnya ada juga lagi tadi. Dengar suara itu? Sebelah. Enggak, ini mah nggak ada apa-apaan. Kok malah takut banget kayaknya. Soalnya kayaknya di bawah kursi ini, Enggak di sih. dalamnya. Mungkin ada tuyul bener. Aduh. Wah, lu takut. Dia angkat kaki. Soalnya gua juga nggak denger, Bre. Iya, gue juga denger, Strik gitu ya. Apa sih? Sebelah pertanyaannya sebelah ya. Oh gitu ya. Ini bukan ruang kosong. Ini gelas kosong, bukan ruang kosong. Kita lanjut aja, Bang. Ruang kosong habis ini. Oke, kita sudah ada di penghujung acara gelas kosong kali ini. Episode Terima kasih bareng- gelas kosong. Terima Episode kasih. kali ini kita bareng sama Kandin dan Kanata yang Ya. pembicaraannya seru banget, perjalanannya mereka menikah sampai bahkan kena distrek tadi si Umi memang. Itu paling kerjaan tuyul yang tadi. Tapi ini sebelum kita menutup Acara perjumpaan kita kali ini, kita itu punya jargon. tanya dulu. Ya. Tahu nggak jargonnya? Tahu kan jargon? Pernah nonton gelas kosong nggak? Nah, Gelas kosong kan? Iya benar tahu. hanya itu doang. Itu bukan jargon. Oh iya bukan jargon. Kita punya jargon. Terus apa? Well, Kan bener. iya, Iya, tangan lu tadi nggak begini. Oh, harus Hah, gini. gitu doang. Ya, oke, yuk. Iya. Oke ya. Ya. Gelas kosong. Ha!